Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Prudensyah Madhafa Kurnia NIM 123190005 dan Naufal Nurfahriza NIM 123190024. Di sini kami akan mempresentasikan proyek sistem cerdas dan pendukung keputusan yang telah kami buat dengan judul penentuan ranking mahasiswa terbaik menggunakan metode SAW. Untuk isi dari presentasi kami terdiri dari studi kasus metode SAW, alasan menggunakan metode SAW, langkah-langkah analisis program, output program, dan perhitungan manual. Nah, di sini saya sendiri, Prudensyah Madhafa Kurnia, akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat. Yang pertama ada studi kasus. Di sini ada banyak studi kasus dengan yang dapat dijadikan suatu acuan untuk menentukan metode SAW. Nah, untuk studi kasus ini sendiri kami mengambil dari suatu universitas ingin menentukan mahasiswa berprestasi berdasarkan nilai tertinggi. Perolehan tersebut akan digunakan sebagai ranking dengan acuan perhitungan dari nilai ujian akhir semester, ulangan tengah semester, tugas, dan tes. Selanjutnya ada metode simple additive weighting atau yang kita kenal dengan metode SAW ini sendiri lebih dikenal dengan istilah metode penyembuhan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari perhitungan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Selanjutnya, metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Alasan menggunakan metode SAW ini sendiri, yang pertama, data yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan perhitungan. Yang kedua, dapat digunakan dengan banyaknya atribut. Yang ketiga, konsep logika metode SAW mudah dimengerti. Selanjutnya, langkah-langkah analisis. Yang pertama ada penentuan kriteria. Yang kedua ada penentuan rating kepentingan dan bobot preferensi. Yang ketiga ada penentuan bobot preferensi berdasarkan kriteria. Yang keempat ada penentuan bobot preferensi berdasarkan atribut. Untuk pembahasan program perankian mahasiswa sendiri, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan rekan saya, Naufal Nurfahriza. Nah, di sini ada program input data mahasiswa. Untuk input data mahasiswa ini sendiri, di dalam program ada form pengisian nama, tanggal lahir, asal kampus, nomor telepon. Nah, di program ini sendiri dapat tersimpan secara otomatis ke dalam database. Selanjutnya ada program input data nilai. Untuk program data nilai ini sendiri ada form NIM, nomor induk mahasiswa, dengan penginputan nama, nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, nilai tes masuk. Nah, nilai tes masuk dan program ini sendiri juga akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya ada program input data bobot. Untuk input data bobot ini sendiri terdiri dari form bobot UAS, bobot UTS, bobot tugas, bobot tes. Program ini sendiri juga akan tersimpan secara otomatis ke dalam database. Nah, untuk penentuan suatu metode SAW ini sendiri tidak boleh terlewat dari program normalisasi. Program normalisasi ini sendiri wajib karena akan berguna untuk penentuan suatu nilai, untuk nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah, untuk program normalisasi ini sendiri akan diambil dari matriks, program matriks. Selanjutnya ada program perankingan. Untuk program perankingan ini sendiri juga merupakan suatu hasil dari metode SAW itu sendiri.
Nah, untuk output program perankingan mahasiswa, di sini ada input data mahasiswa, ada input data nilai, ada input data bobot, ada juga normalisasi, program normalisasi, ada juga program perankingan itu sendiri. Di sini hasilnya ada NIM, ada UAS, UTS, nilai tugas, nilai tes, total nilai ranking. Selanjutnya untuk perhitungan manual perankingan mahasiswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk perankingannya, untuk normalisasinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, dan untuk perankingannya dapat dihitung dengan sebagai berikut. Untuk contoh kasus sendiri, kita mengambil terdapat universitas yang ingin melakukan perankingan terhadap mahasiswanya. Terdapat 3 mahasiswa dengan nama dan NIM. Yang pertama ada Dava dengan NIM S001, yang kedua ada Fahri dengan NIM S002, yang ketiga ada Ator dengan NIM S003. Sebagai acuan penilaian yang diambil adalah nilai UAS, TS, tugas, dan tes. Dengan bobot penilaian UAS berbobot 0,4, TS berbobot 0,3, tugas berbobot 0,2, dan tes berbobot 0,1. Ini sendiri terdapat langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, menentukan matriks keputusan. Untuk matriks keputusan ini sendiri ada NIM, UAS, UTS, nilai tugas, nilai tes masuk. Dengan data penginputan yang pertama dengan NIM S001 ini Dava dengan nilai UAS 90, TS 90, 90, dan nilai tes 90. Yang kedua ada NIM S002 dengan nama Fahri dengan nilai UAS 90, nilai UTS 85, nilai tugas 95, nilai tes 90. Yang ketiga ada NIM S003 dengan nama Ator dengan nilai UAS 90, nilai UTS 80, nilai tugas 80, nilai tes 95. Untuk langkah yang kedua, Anda menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum ini sendiri terdapat di dalam normalisasi. Untuk nilai maksimum ada nilai UAS dengan nilai tertinggi 90, dengan nilai maksimum UTS tertinggi dengan nilai 90. Ketiga ada nilai tugas maksimum dengan nilai 95, dan selanjutnya ada nilai tes dengan nilai maksimum 95. Untuk angka yang ketiga, Anda menentukan nilai maks masing-masing atribut. Nilai maks ini sendiri ada nilai UAS, UTS, nilai tugas, nilai masuk dengan NIM S001, S002, dan S003. Dava, Fahri, Ator. Dengan UAS ini sendiri dengan nilai 111. Nilai ini sendiri merupakan hasil dari nilai normalisasi dengan matriks. Selanjutnya ada nilai UTS 1, 0,944 sekian, 0,88 sekian. Untuk nilai tugas ada 0,9473 sekian, ada 0,842 sekian. Untuk tes ada 0,9473, 0,9473 sekian, dan 1. Nah, untuk perhitungan manual dengan nilai max tadi, kita dapat menghitungnya dengan nilai UAS NIM S001 dengan nama Dava diperoleh dari rumus ini akan dihasilkan 90 per nilai maksimum dari nilai 90, 90, 90, maka akan dihasilkan 90 per 90. Untuk yang kedua ada NIM
S002 dengan nama Fahri diperoleh nilai Fahri yaitu 90 juga per max dari nilai yang ada, maka diperoleh 90 per 90, hasilnya 1. Yang ketiga ada NIM S003 dengan nilainya UAS 90 juga per max dari nilai yang ada, akan diperoleh hasil 90 per 90, maka hasilnya 1. Untuk nilai UTS juga sama, menggunakan rumus ini, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut dan seterusnya. Untuk selanjutnya, untuk perhitungan manual perankingan mahasiswa ini sendiri dapat ditentukan dengan sebagai berikut: NIM, UAS, UTS, nilai tugas, nilai tes masuk, total nilai, dan ranking. Untuk NIM yang pertama atau S001 dengan nama Dava, nilai UAS diperoleh 0,4, nilai UTS 0,3, nilai tugas 0,189 sekian, nilai tes masuk 0,094 sekian, dengan perolehan nilai total 0,984 sekian dengan ranking yang pertama. Untuk yang kedua ada NIM S002 dengan nama Fahri dengan nilai UAS diperoleh 0,4, UTS 0,2833 sekian, nilai tugas 0,2, nilai tes masuk 0,0947 sekian, dengan total nilai 0,978 sekian dengan perolehan ranking kedua. Yang ketiga ada NIM S003 dengan nama Ator. Di sini diperoleh nilai UAS 0,4, UTS 0,266 sekian, nilai tugas 0,168 sekian, nilai tes masuk 0,1, total nilai 0,935 sekian dengan perolehan ranking 3. Selanjutnya, untuk langkah menentukan nilai-nilai ini sendiri dapat digunakan matriks dengan matriks ranking dengan rumus sebagai berikut. Untuk menentukan bobot, kita dapat WJ WJ dikali RIJ, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, untuk VI-nya ini sendiri merupakan hasil dari perhitungan semua ini, maka akan diperoleh untuk ranking yang pertama 0,4 sekian akan diperoleh hasil nilai total 0,984 sekian ini total. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan secara manual hasilnya sama dengan perhitungan menggunakan rumus matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nufariza, NIM 123 1900024. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari teman saya Dava yang berjudul penentuan ranking terbaik mahasiswa menggunakan metode SAW. Langsung saja kita ke database terlebih dahulu. Pada database terdapat 3 tabel dengan nama databasenya SCPK SAW mahasiswa. Jadi di tabel ini, tabel pertama itu adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini memiliki primary key berupa NIM yang terhubung langsung dengan tabel nilai. Jadi NIM-nya itu sebagai primary key untuk menghubungkan tabel nilai. Selanjutnya ada variabel lain seperti nama, tanggal lahir,
asal kampus, dan nomor telepon. Selanjutnya tabel nilai. Pada tabel nilai terdapat tadi variabel yang terhubung dengan tabel mahasiswa yaitu NIM. Selanjutnya juga ada nama. Kemudian ada untuk nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, dan nilai tes masuk. Setelah kedua tabel itu ada satu lagi tabel yaitu tabel bobot. Tabel bobot itu untuk menentukan bobot pada SAW kali ini. Jadi di tabel bobot itu ada buat bobot UASnya berapa, terus kemudian ada bobot UTS, bobot nilai tugas, dengan bobot tes masuk. Yaitu adalah bentuk dari ininya, strukturnya. Selanjutnya penjelasan programnya. Jadi kali ini kami menggunakan programnya itu berbasis web dengan menggunakan PHP dan JavaScript. Langsung saja ke bagian indeksnya. Jadi ini adalah codingan pertama buat tampilan indeksnya. Di sini hanya menampilkan untuk navigasi bar seperti ada input data, data mahasiswa, data nilai, data bobot. Misalnya kita mulai, terus kita mengklik input data yang data mahasiswa, akan masuk seperti sini. Tapi sebelum mengakses ini harus mengkoneksikan terlebih dahulu ke database. Jadi harus membuat file koneksi. Jadi file koneksi ini dia menghubungkan database ke SCPK/SAW mahasiswa. Terus kita lanjutkan lagi ke tadi input data mahasiswanya. Di bagian sini digunakan untuk menginput data mahasiswa baru. Jadi data mahasiswa baru itu isinya apa aja, seperti tadi yang ada di tabel database. Ada NIM, nama, tanggal lahir, asal kampus, dan nomor telepon. Terus untuk NIM-nya itu dia tipenya dimulai dari S001. Jadi kalau misalnya udah ada S001, nanti NIM otomatis ke S002. Selanjutnya untuk input data nilai. Untuk input data nilai ini hampir sama seperti yang di data mahasiswa. Jadi di sini juga memanggil untuk yang dari tabel mahasiswa tadi berdasarkan NIM. Jadi kalau kita menambahkan data nilai, jadi itu data mahasiswa juga itu akan terpanggil. Terus selain itu, untuk data nilainya tuh bisa kita inputkan tadi karena NIM yang sudah terhubung dengan data mahasiswa, kemudian menuliskan nama lagi, nilai UAS, UTS, tugas, dan tes. Selanjutnya tuh bisa menginput nilai data bobotnya. Jadi data bobot ini bisa dibuat fleksibel, jadi tidak terkaku hanya oleh satu bentuk. Untuk nilai bobotnya sendiri itu ada 4, yaitu nilai UAS, UTS, tugas, dan tes. Selanjutnya itu ini buat melihat tampilan view-nya. Jadi melihat data mahasiswa sudah masuk tuh apa aja di sini. Jadi sama seperti input data isinya, tapi di sini gunanya untuk melihat saja. Selanjutnya ada untuk melihat view data nilainya, hampir sama seperti data mahasiswanya, tapi bedanya untuk data nilai. Terus selanjutnya ada view data bobot, ini untuk melihat data bobot yang sudah dimasukkan atau sudah diubah yang tadi. Untuk data bobot tidak bisa dihapus, jadi hanya bisa diubah. Selanjutnya ini ada bagian matrik keputusan. Jadi pada matrik keputusan ini menampilkan nilai-nilai UTS, UAS, nilai tugas dari tes, sehingga kita bisa melihat datanya lebih jelas. Selanjutnya ada nilai bobot. Ini nilai bobot itu dia untuk menampilkan nilai bobotnya saja, seperti itu. Terus ada normalisasi. Pada bagian ini nilai yang sudah ada di matriks keputusan ini
nanti akan diubah dalam bentuk normalisasi. Sebelum diubah bentuk normalisasi, nanti nilai itu akan dicari nilai maksimal. Jadi sini untuk mengetahui nilai maksimalnya, yang ini buat nilai maksimal, jadi ini satu baris, dan bawahnya ini nilai maksimal setelah dinormalisasi. Kemudian ada perankingan. Di bagian perankingan ini tuh yang nilai normalisasi tadi di ranking berdasarkan bobotnya. Jadi kalau kita dapat nilai dengan bobot yang lebih baik, maka akan diletakkan pada bagian paling atas. Terus selanjutnya tuh nanti di fitur sana di view itu data-datanya tuh bisa diedit. Jadi sini data nilai dulu, data nilai yang sudah dimasukkan bisa diedit sehingga datanya itu fleksibel kalau misal terjadi kesalahan. Selanjutnya itu data mahasiswa, sama seperti data nilai, sama-sama bisa diedit. Jadi kalau misalnya datanya ada yang kurang atau ingin diperbarui itu bisa. Jadi di data mahasiswa juga name-nya akan dimulai dari S001. Jadi mengeditnya mulai di situ. Kalau misalnya sudah ada SS01, SS02, berarti nanti akan lanjut ke SS03. Terus selanjutnya itu buat edit data bobot, hampir sama seperti tadi. Nah, jadi pada view, edit sama input tuh semuanya akan terkoneksi ke database ya, karena sudah terhubung dengan yang connect tadi. Selanjutnya tuh ada fitur delete. Pada fitur delete ini hanya terdapat dua varian, yaitu delete dari tabel mahasiswanya. Jadi data mahasiswanya itu akan bisa dihapus, dan juga untuk cuma buat data mahasiswa saja. Jadi delete itu berdasarkan penghapusan name ya. Ya, jadi sudah penjelasan shortcut-nya semua sudah. Lanjutnya itu untuk tampilan program. Kami menggunakan hosting dari Infinity Free App. Jadi ini merupakan tampilan indeks awalnya, hanya terdapat navigasi bar saja. Terus kita melihat dari input data mahasiswa. Nah, jadi name yang di atas ini kan sudah diatur dari programnya itu dia terkunci. Jadi kalau misalnya udah ada data 1 sampai 5 ini bukan otomatis. Data 1 sampai 4 akan otomatis tidak bisa diisi, jadinya langsung ke data yang kelima. Terus kita buat misalnya data baru, namanya Fahri, tanggal lahirnya soal kampusnya misalnya UPN, terus nomor telepon. Terus kita simpan. Jadi kalau simpan nanti akan ada tulisan untuk pengecekan data sudah benar. Tadi kena sudah jelaskan tuh. Jadi itu menggunakan JavaScript ya. Nah, ini dapat fungsi untuk mengecek datanya apakah datanya sudah benar atau belum. Jadi ada teks mengambang seperti itu. Kita oke saja. Terus kita lihat di view-nya. Tadi name-nya 500. Seperti ada kesalahan dikit. Nah, kita lihat view data mahasiswanya sudah masuk yang Fahri. Terus kita
memasukkan data nilai. Kita pilih NIM-nya kan sudah terhubung di 005, kita isi kembali nama, kemudian misalnya nilai-nilainya kita isi, kita simpan. Terus kita data nilainya sudah masuk. Terus kita lihat ini tempat nilai untuk masukkan data bobot baru, tapi karena menggunakan data bobot yang sudah ada jadi tidak perlu. Ini untuk data bobotnya, nilai UAS-nya 0,4, UTS 0,3, nilai tulis 0,2, dan nilai tes masuk 0,1. Selanjutnya kita ingin lihat hasil SAW-nya. Tunggu sebentar, masih ada masalah sebenarnya. Nah, jadi di matrik keputusan ini ada data nilai secara lengkapnya. Selanjutnya ini ada nilai bobot. Ini hampir sama seperti nilai di view-nya. Jadi ini biar mudah aja nanti dibuat keterampilan dihitung SAW. Harus menunggu lagi. Nah, ini bobotnya sama seperti tadi. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini merupakan data aslinya tadi. Terus dari data asli ini kita cari nilai maksimalnya. Nilai maksimal sudah ketemu. Selanjutnya nilai maksimal itu diubah dalam bentuk normalisasi. Kita lihat dari NIM 1 nya tuh nilainya UAS segini, terus NIM 2 nya segini, NIM 3, 4, dan 5, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya dari nilai normalisasi yang di bawah kita lakukan rankingan. Nah, jadi pada rankingan ini kita bisa melihat NIM 002 itu nilai yang tertinggi, aja disusul NIM nomor 1, nomor 5, nomor 4, dan nomor 3. Terus misal kita ingin tahu yang orangnya 215 nya siapa aja, tinggal lihat view mahasiswa. Jadi nilai tertinggi itu Dava, kemudian CC, baru Fahri. Untuk selanjutnya kita misal ingin mengubah datanya, jadi kita ingin misal menghapus, jadi kita ingin menghapus data Fahri. Nanti di sini juga akan ada tampilan untuk yakin menghapusnya. Tadi hapus data hilang dari database. Kemudian misalnya kita ngedit, kita ambil dari yang data nilai ya. Misal ini yang nomor 4 tuh, ini nilai tugasnya misalnya jadi 85, nilai dasar 80. Nah, kita lihat tadi yang keempat nilainya dia dibuat masuk. Nah, sekarang sudah berubah ya, nilai UTS saya di 80, ya 315. Bisa kita lihat di data hitung SAW nya tadi yang keempat ya sudah berubah. Pada normalisasi juga berubah. Terus untuk rankingan juga emang karena posisi nilainya tidak berbeda jauh, jadi tidak berubah jauh. Sepertinya seperti itu. Sekian dari presentasi yang aku ingin sampaikan.
Jadi sebelum penutupan ingin aku menambahkan data yang sudah dihapus tadi. Nah, jadi datanya sekarang di 5 lagi, di data nilai dan data bobot. Ya, sepertinya semua penjelasan sudah saya sampaikan. Sekian dari saya penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.